Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Drug User Part 2. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Drug User. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan seorang wanita misterius yang datang pada Hanyul. Ketika melihat wanita itu, Hanyul pun kebingungan tentang siapa sebenarnya wanita tersebut. Tapi tiba-tiba wanita misterius itu berkata, "Aku harus memeriksa besaran potensimu, berikan tanganmu padaku." Hanyul masih kebingungan, dia enggan mengulurkan tangannya karena dia masih belum mengerti dengan kekuatannya. Namun tiba-tiba Hanyul bergerak sendiri ke arah wanita itu. Spontan Hanyul kaget dan dia tak bisa mengendalikan tangannya. Wanita itu kemudian mulai mengamati potensi yang dimiliki Hanyul melalui telapak tangannya. Lalu wanita itu terkejut karena dia melihat sesuatu yang berbeda dari orang biasa pada umumnya. Itu bukanlah heavenly ataupun worldly, tapi juga bukan humanly fisik. Dan dari pandangannya itu hanya bisa dijelaskan bahwa potensinya adalah irregular. Tapi wanita itu berpikir, aku tak bisa membiarkan seseorang yang akan menjadi bencana hidup begitu saja. Aku harus menghabisinya. Tapi saat wanita itu mulai mengeluarkan kekuatannya untuk membasmi Hanyul, tiba-tiba dia berhenti dan menarik kembali kekuatannya. Ternyata di sana dia tidak tega karena melihat Hanyul yang tersenyum berterima kasih pada dirinya. Hanyul lalu berkata, "Kalau kau tidak datang, aku tak tahu apa yang akan terjadi." Wanita itu hanya terdiam melihat ke arah Hanyul. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kertas dan seketika kertas itu menjadi sebuah bola kecil. Lalu dia melemparkan bola kecil itu sampai masuk ke dalam mulut Hanyul. Hanyul spontan menelannya dan ternyata rasa dari bola itu sangatlah pahit. Dia menahan rasa pahit itu, tapi kemudian dia merasakan sesuatu dalam dirinya. Lalu Hanyul pun mengerang kesakitan. Sedangkan wanita misterius itu di sana berkata, "Itu adalah obat untuk menyegel pusat energimu. Walaupun seharusnya itu dipakai untuk menyegel monster, tapi hanya ini satu-satunya cara agar kau bisa tetap hidup." Hanyul masih belum menerimanya, tapi dia hanya terduduk diam dan tidak bisa melakukan apapun. Wanita itu membalikkan badannya dan dia berkata, "Kekuatan irregular itu suatu saat akan menghancurkanmu dan dunia tempatmu berada. Jadi walaupun itu menyakitimu, terima saja dan jangan membenciku." Lalu wanita itu pun terbang meninggalkan Hanyul dengan menggunakan kekuatannya, sedangkan Hanyul di sana masih tergeletak dan belum bisa menggerakkan tubuhnya. Hanyul masih sadar dan dia berpikir, sebenarnya apa yang telah aku lakukan? Apa yang dia maksud irregular? Apa itu ada hubungannya dengan atribut khususku? Hanyul sangat kesal dan dia mencoba bangun sambil berkata, "Jangan bercanda, kalau tak ada kekuatan ini, tubuhku pasti sudah terbelah menjadi dua." Dia berhasil sampai di minimarket dan dia meraih sebuah botol minuman. Hanyul membuka botolnya dan saat dia meminumnya seketika energinya pulih kembali. Di situ dia berkata dalam hatinya, persetan dengan semuanya. Aku akan menggunakan kekuatan ini untuk bertahan hidup. Beberapa saat kemudian Hanyul telah kembali ke rumahnya dan di sana terlihat banyak sekali minuman bernutrisi yang dia bawa dari minimarket yang telah hancur. Dia meminum minuman hasil curian itu dan dia merasa lega karena dia tidak menyangka bahwa minuman beralkohol pun bisa menjadi pemicu kekuatannya. Dengan wajah tanpa dosa karena telah mencuri minuman dari minimarket, dia berkata, "Wanita itu mengatakan aku akan menjadi bencana. Obat yang diberikannya pasti memberi suatu efek padaku. Ya, tapi aku tak peduli. Untuk sekarang aku harus mendatangi ibuku." Hanyul mencoba bangun, tapi dia tiba-tiba terkejut karena ponsel miliknya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Peringatan, apa ada monster lain yang muncul?" Tapi Hanyul merasa heran karena dalam pesan itu ternyata berisi tentang himbauan dan perintah untuk menginstal suatu aplikasi. Aplikasi itu bernama Special Miser 24. Hanyul masih kebingungan, namun dia berpikir untuk tetap menginstal aplikasi tersebut. Aplikasi itu meminta verifikasi identitas dan Hanyul di sana langsung memindai kartu identitasnya dan autentikasi pun selesai. Lalu setelah itu banyak huruf melayang yang keluar dari ponselnya.
mendengarnya, spontan Hanyul sangat terkejut dan dia berkata, Apa-apaan ini? Huruf-hurufnya melayang. Lalu sebuah papan hologram muncul di depan matanya yang bertuliskan, menganalisa fisik Anda. Hanyul masih bingung dan dia tidak mengerti dengan penganalisaan tersebut. Lalu ia pun teringat pada kata-kata dari wanita misterius yang bertemu dengannya dan dia berpikir, kalau sesuatu mengenai irregular itu muncul, mungkin aku akan diburu. Oh tidak, hentikan. Namun kemudian dia merasakan sesuatu dalam dirinya. Hanyul mulai sempoyongan dan dia tidak bisa mempertahankan keseimbangannya. Hanyul merasakan sakit karena mungkin itu adalah efek dari obat yang diberikan oleh si wanita misterius. Dia mencoba meraih kopi kalengan di sampingnya untuk menghilangkan efek obatnya. Hanyul kemudian langsung meminum kopi itu, sedangkan proses analisanya di sana masih terus berjalan. Setelah selesai meminum kopinya, Hanyul merasa lega, tapi kemudian dia melihat ke arah papan hologram tadi dan ternyata hasil analisanya sudah selesai. Hanyul kebingungan karena dia takut bila hasil analisanya adalah irregular. Tapi tiba-tiba perut Hanyul terasa sakit dan dia pun berpegangan pada lantai untuk mempertahankan keseimbangannya. Kemudian sebuah suara muncul kembali dalam pikirannya yang mengatakan bahan kimia yang dikonsumsi MT Blue Energy. MT Blue Energy adalah obat yang diberikan oleh si wanita misterius pada Hanyul dan obat itu memiliki efek racun. Namun karena Hanyul meminum alkohol, efek racunnya menghilang dan hanya tersisa efek dari obatnya. Dikatakan bahwa MT Blue Energy juga merupakan sebuah material berwarna biru yang mengandung kekuatan alam di dalamnya. Lalu tiba-tiba Hanyul berkeringat. Sesuatu terjadi dalam dirinya dan dia memegangi dadanya karena suhu tubuhnya meningkat menjadi sangat panas. Hanyul mengira bahwa panas dari tubuhnya adalah demam dan dia memilih untuk diam sampai demamnya menghilang. Tapi setelah beberapa saat dia diam, dia mulai merasa gabut dan gelisah. Hanyul meloncat-loncat dan mencoba berbagai posisi yang membuat dia nyaman. Lalu dia mendapatkan posisi itu, dan posisi yang membuatnya nyaman itu seperti orang yang sedang bermeditasi. Hanyul sangat merasa nyaman dengan posisi itu, dan dia berencana untuk terus seperti itu sampai panas dalam tubuhnya hilang. Kemudian dia meraih kembali ponselnya untuk memeriksa hasil kemampuannya. Hanyul sedikit terkejut dengan hasil analisanya, karena dia pikir harusnya dia adalah irregular. Tapi dalam hasil analisanya tertulis kalau dia memiliki worldly fisik. Hanyul melihat kembali analisis itu dan matanya tertuju pada sebuah kata, energi dari pohon. Hanyul tidak mengerti dengan maksud dari kata-kata itu. Hanyul mengambil nafasnya dan dia lega karena efek panasnya sudah sedikit menghilang. Dia mengira bahwa efek bahannya itu berganti saat dia sedang dianalisis. Lalu dia pun lega karena jika hasil analisisnya adalah irregular, maka dia pasti akan segera dibunuh. Tak lama kemudian sebuah layar lain muncul di hadapan Hanyul dan dari layar itu ternyata presiden membuat sebuah pidato pengumuman dan dia memberitahukan bahwa dia akan menceritakan sesuatu yang terjadi di zaman dahulu. Pak Presiden pun mulai bercerita bahwa 10.000 tahun yang lalu dunia itu dihuni oleh para monster yang sangat mengerikan. Para monster itu mengembara dan menguasai daratan. Tak hanya sampai di situ, bahkan para makhluk dari dunia lain pada saat itu sering melintasi dan mengunjungi dunia yang mereka tempati sekarang. Sedangkan manusia pada saat itu menjadi makhluk terlemah yang berakhir dibantai dan kemudian dibuang. Namun pada saat itu juga beberapa orang terpilih kemudian mendapatkan kekuatan yang bernama spiritual fisik. Itu adalah kekuatan spesial yang tidak dimiliki para manusia sebelumnya, dan dengan kekuatan tersebut mereka mendapatkan umur dan kekuatan yang bisa menandingi para monster di zaman itu. Dan zaman itu menjadi awal dari sebuah dunia di mana setiap orang bisa mendapatkan dan mengendalikan kekuatan yang sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang memiliki kekuatan itu kemudian disebut dengan Saint. Demi menutup gerbang menuju neraka, mereka sampai mengorbankan mereka agar hanya para manusialah yang bisa berkembang di dunia ini. Para Saint itu dikenang sebagai legenda dan bahkan dianggap sebagai mitos oleh beberapa orang. Mereka terus menjaga gerbang sepanjang perkembangan manusia dan dunia. Tapi itu hanya sampai beberapa jam yang lalu dan kini gerbang itu mulai terbuka lagi hingga para monster kembali bermunculan. Setelah selesai dengan ceritanya, Pak Presiden kemudian menginformasikan bahwa semua Saint yang terpilih akan berpatroli untuk menjamin keselamatan semua orang.
Para sains itu telah dites kemampuannya melalui sebuah aplikasi dan mereka memiliki hak untuk menegakkan hukum jika diperlukan. Hanyul mendengarkan penjelasan itu sampai selesai dan setelah itu papan di hadapannya menuliskan bahwa Writing of the Sun Like Venus akan dibuka. Hanyul penasaran dengan tulisan itu dan dia mulai menekannya sambil berkata, apa ini maksud mereka yang menyuruhku untuk mencari skill dan mengembangkannya? Lalu setelah Hanyul menekan papan itu, muncul banyak sekali papan-papan hologram di depannya. Hanyul terkejut dan dia bertanya-tanya, apa semua ini adalah skillku? Lalu pandangan Hanyul tertuju pada salah satu papan yang memperlihatkan manusia yang sedang duduk dalam posisi yang sama dengannya. Dalam papan itu bertuliskan upper core, middle core, dan lower core yang berada pada kepala, dada, dan kaki manusia. Hanyul masih bingung dan dia berkata, apa titik-titik itu adalah semua bagian yang bisa merasakan panasnya. Kemudian dari papan itu keluar suara yang memberitahu bahwa setelah berlatih secara sistematis, Hanyul akan bisa merasakan panas di titik-titik yang ditunjukkan dalam gambar di papan itu. Lalu setelah itu Hanyul bisa berlatih Eaton Ways. Oh ya, untuk informasi saja, Eaton Ways yang dimaksud di sini adalah teknik pernapasan ya guys ya. Contohnya kayak di Kimetsu no Yaiba gitu lah kurang lebih. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Hanyul pun mulai bernapas kembali mengikuti petunjuk dari papan hologram tersebut. Dia menarik nafasnya dalam-dalam lalu membuangnya. Hanyul terus melakukan itu berulang-ulang dan seketika terpancar aura hijau di sekelilingnya. Tapi Hanyul tidak menyadarinya karena sudah terlalu fokus dan tenggelam ke dalam pikiran tenangnya. Dan saat itulah Hanyul mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang saint. Hanyul membuka matanya perlahan-lahan, tapi tak disangka sekarang dia dikelilingi oleh banyak sekali tumbuhan di sekitarnya. Spontan Hanyul sangat kaget karena hal itu. Bahkan di jendelanya pun sampai tumbuh tanaman hingga kacanya pecah tanpa dia sadari. Hanyul mencoba bangun sambil bertanya-tanya, sudah berapa lama aku seperti ini? Dia berjalan keluar ruangannya, tapi dia tak bisa melihat jam karena baterai ponselnya habis. Dia mulai melirik ke sekitarnya, mencari sebuah jam untuk mengetahui waktu dan tanggal di hari itu. Kemudian akhirnya dia menemukan sebuah jam. Di jam itu tertulis bahwa hari ini adalah tanggal 22 Juni pukul 10 pagi. Lalu setelah melihat jam itu, Hanyul tiba-tiba terkejut karena dia tidak menyangka dia sudah melewatkan 100 hari dalam meditasinya. Beberapa saat kemudian Hanyul sudah mulai tenang dan sekarang diperlihatkan Hanyul yang baru saja selesai dari kamar mandi. Namun di sana dia merasa aneh karena dia tak merasa lapar walau sudah melewati 100 hari. Bahkan berat badannya pun tidak berkurang dan malah dia merasa sangat bugar. Kemudian dia mengambil ponselnya dan mulai memeriksa informasi dari sosial media. Dia tahu bahwa saat dia melihat keluar, di sana ada sebuah pelindung merah berbentuk kubah yang sangat besar. Lalu dia berpikir bahwa tempat dirinya berada adalah zona bahaya karena terdapat sebuah lubang tempat munculnya para monster. Tapi kemudian Hanyul merasakan sesuatu dan dia mencoba melihat ke arah luar lagi. Hanyul langsung terkejut. Dia kira getaran yang dirasakannya itu adalah gempa, tapi ternyata itu adalah suara langkah kaki dari seekor Godzilla yang sangat besar. Getarannya makin terasa sangat kuat saat monster itu mulai mendekat tempat Hanyul berada. Hanyul masih kepanikan dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia mencoba melihat ke arah bawah dan tanpa disangka dia melihat ada banyak sekali monster yang berkumpul di bawah apartemennya. Hanyul mulai berkeringat dingin dan kebingungan. Di sana ia pun berpikir, aku harus bisa keluar dari sini secepatnya. Dia mencoba membuka aplikasi yang telah diinstalnya dan akan menekan tombol bantuan darurat. Tapi sayangnya di sana tidak ada sinyal sama sekali dan tombol daruratnya tidak berfungsi. Kemudian Hanyul mencoba mencari cara lain. Dia membuka berbagai macam fitur di aplikasi itu. Di sana ia berpikir, aku berhasil bertahan selama 100 hari hanya dengan teknik pernafasan. Mungkin teknik pernapasan ini istimewa. Tapi sedikit disayangkan karena beberapa fitur di aplikasi itu membutuhkan koneksi jaringan dan Hanyul tak bisa membuka semua fiturnya. Dia masih mengotak-atik aplikasi itu sambil berkata, sial, apa tak ada hal lain di sini? Kemudian Hanyul membuka bagian profil dan di sana terdapat semua skill yang telah diperolehnya. Pandangan Hanyul tertuju pada sebuah skill bernama Charm. Dia menyentuh bagian skill itu sambil bertanya-tanya, Charm salinan?
apa itu? Kemudian muncul keterangan mengenai charm tersebut, dan charm pertama yang dimilikinya bernama Breezy Step. Di sana juga terdapat panduan untuk menggunakan charm tersebut. Hanyul mengikuti arahan dari layar itu dan dia mulai menarik nafasnya dalam-dalam. Tapi kemudian dalam sesaat dia merasa kesakitan, dan setelah itu Hanyul berpikir, "Hah? Cuma begitu saja?" Dia mencoba bangun sambil berpikir, tapi aku tak merasakan adanya suatu perubahan dalam diriku. Kemudian dia melangkahkan kakinya dan dalam sekejap kepalanya terbentur pada dinding yang ada di depannya hanya dengan satu kali melangkahkan kakinya saja. Di sana dia langsung merasa kesakitan dan berpikir, ternyata Breezy Step itu sangat cepat. Hanyul masih memegangi hidungnya karena kesakitan dan dia mulai mencari tahu tentang charm lain yang dimilikinya. Di sana kemudian muncul charm kedua Hanyul bernama Carry Bag yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan. Sedangkan charm terakhirnya bernama Writing Light yang berfungsi untuk membuat musuh buta seperti flashbang. Hanyul berpikir untuk menggunakan charm ketiganya itu di atap apartemen sebagai sinyal SOS karena mungkin saja jika dia pakai di ruangannya, para monster akan melihat cahaya itu lalu mengepungnya di dalam ruangan tersebut. Namun kemudian Hanyul mengalihkan pandangannya ke papan hologram lain yang ada di sana dan di situ tertulis sebuah penjelasan mengenai pelatihan teknik. Pelatihan itu terbagi dari bintang 1 sampai 10. Lalu jika seorang Saint telah mencapai bintang 5, dia bisa menggunakan energi dari sesuatu bernama Tree. Di sana dijelaskan juga bahwa seorang Saint bisa menaikkan levelnya dengan meningkatkan skill dan pengalaman masing-masing para Saint. Hanyul mulai mengerti dan dia berkata, "Oh, jadi aku bisa menaikkan levelku sampai 10. Tapi wajah leganya itu hilang seketika saat membaca penjelasan yang menerangkan bahwa seseorang bisa mendapatkan 1 bintang dalam waktu 10 tahun. Kemudian Hanyul memegang kepalanya sambil bergumam, "Jadi aku harus berumur 120 tahun untuk bisa sampai ke level 10. Aku bahkan tak tahu bisa hidup selama itu." Namun kemudian Hanyul di sana tak mau ambil pusing dan dia memutuskan untuk memeriksa levelnya terlebih dahulu. Hanyul mulai fokus dan mengumpulkan energi di kedua genggaman tangannya. Kemudian dia mengangkat tangan kirinya dan bila muncul sebuah ring, jumlah ring itu akan sama dengan jumlah levelnya. Hanyul sudah sangat fokus dan dia menunggu kemunculan sebuah ring di tangannya. Tapi tepat pada saat itu dia mendengar suara auman dari kejauhan. Hanyul memalingkan wajahnya dan dia bisa merasakan bahwa ada seekor monster di luar ruangannya. Monster itu tampak seperti anjing yang sangat besar dan terlihat sangat ganas. Di sisi lain Hanyul mencoba mencari skill yang berguna dengan tergesa-gesa. Kemudian dia tersenyum karena menemukan sesuatu. Tapi pada saat itu seekor monster mendobrak pintu ruangannya. Spontan Hanyul sangat kaget dan dia mencoba melihat ke belakang badannya. Tapi tiba-tiba monster itu langsung menerjang dan menerkam Hanyul sebelum dia sempat menggunakan skillnya. Hanyul di sana tampak sangat kesakitan dan dia menahan gigitan monster itu menggunakan lengannya. Si monster masih menggigit lengan Hanyul dengan sangat kuat. Sementara itu skill yang ditemukan oleh Hanyul tadi adalah Absorption Method yang mampu mencuri kemampuan vitalitas dari hewan buas. Hanyul mencoba melawan balik dan dia telah meraih bagian tubuh dari monster itu. Hanyul memegang monster itu dengan sangat erat dan dia mengeluarkan skillnya. Kemudian seketika monster itu merasa lemas dan Hanyul segera mengeluarkan lengannya dari gigitan monster anjing itu. Setelah itu dia langsung membanting dan melemparkan monster itu hingga dia tergeletak tak berdaya di hadapan Hanyul. Aura dari kekuatan Hanyul di sana menjadi semakin kuat dan dia berhasil bertahan hidup karena menemukan skill yang sangat berguna. Tapi kemudian Hanyul merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Hanyul tertunduk dan berpegangan pada lantai sambil diselimuti oleh aura kekuatan yang sangat besar. Di sana sebuah suara-suara kembali muncul dalam pikirannya. Potensinya kembali bertambah karena telah menyerap vitalitas dari monster buas yang telah dikalahkannya. Di sana wajah Hanyul berubah dan dia masih dipenuhi oleh aura-aura kekuatan yang sangat dahsyat. Dan cerita pun bersambung. Anjay, itu dia cerita dari Drug User pada kesempatan kali ini ya guys ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.